Indonesia dengan kekayaan alamnya yang meliputi hutan tropis yang luas, memainkan peran penting dalam upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan memerangi perubahan iklim. Salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi upaya ini adalah hubungan antara hutan adat dan pengurangan emisi karbon, salah satunya hutan adat di kawasan Kampung Kelumpang, Kabupaten Kutai Barat. Kepala Desa Kelumpang menjelaskan bahwa hutan tropis terdiri dari daratan rendah dan rawa dengan luas sekitar 400 hektar. Sebagai masyarakat adat, pihaknya memiliki peran penting dalam mempertahankan keanekaragaman hayati, serta memelihara keseimbangan ekosistem. Makanya untuk di belakang ini, untuk hutan adat yang di belakang, ya sekitar 400 hektar yang memang kami jaga betul. Jadi ada asap sedikit aja kami sudah berlari untuk melihat apakah tidak membahayakan. Kalau memang tidak membahayakan ya tidak jadi masalah, tapi kalau membahayakan tetap kami suruh matikan. Tapi masyarakat di sini semua memahami itu. Bukan dari kampung, tapi hanya ide dari kampung. Karena dulunya penghasilan masyarakat sebagai nelayan berlimpah ruah ikannya, maka kami dari pengurus kampung punya inisiatif membuat kelompok-kelompok UKM. UKM di situ kita adakan pelatihan, baik dari dinas Kabupaten Kutai Barat maupun dari provinsi maupun dari organisasi yang ada untuk membuat kerupuk abon yang dulunya juga ada amplang. Cuma yang sekarang yang berjalan itu adalah abon dengan kerupuk. Itu yang penghasilan yang di luar daripada perikanan dan pertanian tadi. Kemudian ada pengolahan ikan asin yang itu juga dikirim ke luar daerah Jawa, termasuk Jakarta juga dikirim. Kemudian ini juga kami berterima kasih dengan bantuan dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat karena mengirimkan keramba, mesin ces, kemudian perahu, karena itu termasuk salah satu menunjang ekonomi masyarakat yang ada di Kampung Kelumpang. Saya bilang sama perusahaan, Pak, kalau sawit di sini ada, otomatis ini akan berkurang. Iya, betul. Sementara penghasilan masyarakat satu harinya sekali turun, paling enggak dia 100.000. Paling enggak satu kali turun. Yang memang pada dasarnya kami termasuk keturunan kelima dari orang yang pertama merintis Kampung Kelumpang ini. Jadi pada tahun 1876 moyang saya yang 3 bersaudara itu memilih Kelumpang ini untuk tempat tinggal lah gitu. Nah, selanjutnya itu setelah 3 bersaudara ini menempati Kelumpang ini, akhirnya bermunculan keluarga-keluarga lain sehingga pada tahun 1914 itu berdirilah sebuah lamin Ubok namanya. Nah, alam itu belum disebut Kampung Kelumpang. Yang namanya Kelumpang itu diambil dari sungai. Itu kenapa dia dinamakan Sungai Kelumpang, karena tumbuhnya pohon kayu pohon kayu itu ternyata namanya itu pohon kayu Kelumpang. Jadi pada saat itu masih disebut sungainya aja yang disebut Kelumpang. Jadi kampungnya itu belum masih disebut Kampung Kelumpang. Nah, pada tahun 1917 barulah itu ada perubahan, dia disebut Kampung Kelumpang, adanya kepemimpinan almarhum Patih atau yang disebut
namanya itu, empok jampung. Nah, pada tahun itulah mulai adanya sistem pemerintahan. Kemudian setelah itu diperkuat lagi pada tahun 1924, kepemimpinan Pelumpang ini semakin diperkuat, artinya belum juga bisa dikatakan definitif, cuma dia sudah mulai mengarah kepada pemerintahan di mana-mana di seluruh Indonesia gitu. Kenapa saya bilang itu belum definitif? Karena mereka belum punya gaji waktu itu. Nah, sehingga pada zamannya Jampung itu tahun 1954. Nah, itu Pelumpang ini sudah menjadi kampung definitif, resmi menjadi kampung yang sudah punya induk dari pemerintah. Kemudian secara bergantian sampai sekarang ini ada beberapa kepemimpinan, maka kronologisnya pembentukan kampung Pelumpang ini memang dari dasar itu yang saya ceritakan tadi. Hutan adat menyediakan habitat alami bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang endemik. Dalam menjaga kelestarian hayati ini, hutan adat membantu mempertahankan ekosistem yang sehat, yang pada akhirnya membantu hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan terus terjaga. Sehingga akan sangat berbahaya jika hutan dirusak atau diganti dengan tanaman lain. Masyarakat juga menolak adanya perusahaan baik itu perkebunan sawit maupun tambang masuk ke kawasan mereka, karena itu hanya akan merusak ekosistem hewan yang ada. Jika hutan ini diganti menjadi perkebunan sawit, tidak hanya pendapatan masyarakat saja yang rusak tapi seluruh ekosistem serta flora dan fauna. Mari bersama-sama menjaga bumi kita. Dengan mengurangi emisi karbon, kita membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Mari jadikan langkah-langkah kecil kita sebagai bagian dari perubahan besar menuju dunia yang bersih dan berkelanjutan.